Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal sosok yang ingin mengambil alih PDIP. Hasto menyebut Presiden Jokowi yang menginginkan posisi itu. Hasto menyatakan sudah pernah menyampaikan hal itu kepada publik beberapa waktu lalu. Hasto menyebut Jokowi pernah menyampaikan ingin posisi Ketua Umum PDIP. Menurut Hasto, apa yang disampaikan Megawati benar dilihat dari situasi politik yang terjadi saat ini. Pernah saya sampaikan di dalam beberapa diskusi, karena ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri dalam kabinet Bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari Bapak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Itu pernah saya sampaikan ke publik. Dan kemudian melihat apa yang terjadi dengan Partai Golkar yang mula-mula juga ada rumor seperti itu. Ternyata itu kan terjadi. Maka apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri tersebut itu adalah benar. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung pihak yang berupaya merebut PDI Perjuangan. Hal ini disampaikan Mega saat pengumuman calon kepala daerah dari PDI Perjuangan kemarin. Mega sempat menyatakan dirinya ingin pensiun, namun diminta kembali menjadi Ketua Umum PDIP. Mega mengungkap membatalkan niat pensiun karena ada upaya pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Umur 77, kalau menurut dari peraturan udah pensiun tahu. Ini kamu bila-bila ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang sama Hasto, gua pikirin dulu ya toh. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Ayo gawat. Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo membantah jika Jokowi ingin mengambil alih PDIP. Budi Ari menyebut Jokowi tak berminat untuk mengambil alih PDIP. Ketua Umum Projo menyebut jangan asal menuduh kalau Jokowi ingin mengambil alih PDIP. Budi Ari memastikan Jokowi tidak ingin berpartai lagi. Siapa yang mau ambil alih? Siapa yang berminat? Jangan main dulu lah. Penguasa katanya Pak. Ya penguasa itu siapa? Mau nuduh Pak Jokowi nggak mau. Pak Jokowi nggak pernah mau alih PDIP? Nggak pernah. Pak Jokowi juga nggak mau berpartai. Bilangnya begitu. Oke. Iya kan? Walaupun belum dong. Karena berarti setelah dari PDIP belum ada partai lagi? Belum. Politisi Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, membantah soal Presiden Jokowi cawe-cawe urusan internal Partai Golkar. Hal ini dikaitkan dengan mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil menegaskan tidak ada cawe-cawe dari Presiden Jokowi dalam keputusan mundurnya Erlangga. Menurut Bahlil, ini merupakan proses internal di Partai Golkar. Nggak ada. Apa cawe-cawe ini kan proses internal aja. Dodo juga telah membantah soal cawe-cawe dirinya terkait mundurnya Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi menyampaikan itu masalah internal Partai Golkar. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito, tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai, nggak bisa. Penilaian keluar ada cawe-cawe itu Bapak bantah ya Pak ya? Tidak ada. Lalu siapa yang dimaksud sosok yang ingin mengambil alih PDIP? Kita bahas bersama Andreas Hugo Pereira, politisi PDIP, Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, dan Ketua Bapil Pres Projo Panel Barus. Selamat malam Bapak-Bapak, Bang Andreas, Kang Ujang, juga Bang Panel. Bang Andreas, Bang Panel. Malam. Saya ke Bang Andreas dulu. Kalau Mas Ketum, Mas Hasto kan menyebut
tegas sekali Pak Jokowi yang disebut ingin mengambil alih pimpinan PDIP. Apa dasarnya? Ya siapa sih yang nggak mau jadi ketua umum PDI Perjuangan gitu. Kita tahu bahwa partai ini kan merupakan ya sumber kekuasaan saat ini. Melalui proses ya pilkada seperti ini, kemarin pilpres, dari partai lah kemudian proses-proses rekrutmen politik itu terjadi, dan bagaimana proses perebutan kompetisi untuk meraih kekuasaan itu terjadi gitu. Sehingga pintu masuk dari upaya untuk memperoleh kekuasaan di Republik ini di dalam sistem yang demokratis seperti yang sekarang kita hadapi, yang kita jalani ini adalah melalui partai politik, dan PDI Perjuangan itu partai yang besar gitu. Kemarin ya 2 kali 3 kali kita menjadi pemenang pemilu gitu, sehingga bukan hal yang baru, dan PDI Perjuangan itu sudah mengalami proses seperti ini bahkan sejak ya zaman Orde Baru gitu. Terakhir Pak Hasto kembali menyampaikan itu secara belak-belakan, Ibu Mega kemarin juga kembali menyampaikan itu. Saya kira itu hal yang ada dan terjadi gitu. Apa dari sinyal apa itu Bu Mega juga Mas Hasto melihat hal ini? Ya kan Pak Hasto sendiri menyampaikan bahwa ada yang menyampaikan itu kepada dia gitu. Dan proses itu terjadi di belakang layar, tentu tidak banyak orang yang tahu gitu. Tetapi bahwa itu terjadi dan Pak Hasto menyampaikan ya karena dia tahu itu ada. Oke, kalau Bang Panel lihatnya bagaimana? Mas Hasto yakin bahwa itu ada, PDIP yakin bahwa itu ada. Bu Mega kemarin juga menyatakan bahwa ada yang ingin mengambil alih PDI Perjuangan. Menurut saya itu halusinasi, yaitu barang basi. Kenapa? Yang direpitasi di momentum saat ini oleh Mas Hasto. Karena memang itu pernah disampaikan Mas Hasto sebelum Pilpres, tapi ternyata isu yang digulirkan itu tidak dimakan oleh publik, ya. Dan kemudian direpitasi hari ini oleh Mas Hasto, ya, dalam konteks mungkin taktik menghadapi pilkada serentak, gitu ya. Nah, saya ingin sampaikan juga ke publik ya, kalau kemudian Pak Jokowi dituduh mau ngambil PDIP, saya pikir ini tuduhan yang luar biasa. Yang disebut oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto mau mengambil alih. Bahkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ingin mengambil alih pimpinan PDIP. Yang disebut Mas Hasto bahkan ini adalah Presiden Jokowi. Saya lanjutkan lagi ke Bang Panel. Silakan Bang Panel. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, taktik menghembuskan isu Jokowi ambil PDIP ini bukan kali pertama yang sudah dilontarkan oleh Pak Hasto. Ini jauh sebelum Pilpres juga sempat dilontarkan, tapi tadi saya sampaikan tidak dimakan oleh publik. Kemudian direpitasi, diulang lagi di momentum hari ini, ya, menumpang pada peristiwa dinamika yang terjadi di Partai Golkar dan menghadapi momentum pilkada serentak. Tapi sayangnya itu sekali lagi tidak dimakan oleh publik. Nah, kalau saya boleh bertanya, kan Kongres PDIP ini kan saya dengar mau dilaksanakan di bulan Januari. Ya, Pak Jokowi di bulan Januari udah bukan presiden lagi, jadi nggak make sense kalau dibilang diisuin, dituduh Jokowi mau ambil PDIP. Oke, jadi menurut Bang Panel ini nggak logis, nggak make sense begitu ya? Iya. Logiknya di mana gitu loh? Katanya mau Kongres Januari, terus Pak Jokowi mau ngambil, Pak Jokowi udah nggak presiden lagi. Oke, saya tanyakan langsung ini ke Bang Andreas pertanyaannya dari Bang Panel tadi. Oke, silakan. Saya lanjutkan. Jadi menurut saya ini sekali lagi hanya taktik politik dari elit PDIP. Agar apa? Agar barisan PDIP tetap solid. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga jadi justifikasi bagi PDIP untuk kembali mencalonkan Ibu Megawati di periode kesekian kalinya. Jadi kesimpulan saya, isu yang dihembuskan Jokowi ngambil PDIP ini hanya taktik yang dimainkan elit PDIP untuk
menghadapi pilkada serentak. Oke, jadi ini bagian dari taktik PDIP menurut Anda ya. Saya tanyakan ke Bang Andreas, apakah ini taktik? Bahkan tadi di awal Bang Panel bilang ini basi isunya. Iya, karena ini diundang. Saya ke Bang Andreas. Silakan. Justru karena kami mengetahui itu lebih dulu, makanya kongres partai itu seharusnya dilaksanakan tahun ini. Kami mengantisipasi itu, makanya digeser ke belakang. Yang dilakukan kemarin itu adalah rapat kerja nasional. Tahun ini bulan apa, Bang? Ya, tahun ini seharusnya kan kalau ini dari 2019 bulan Juli, Agustus. Desember. Udah nggak jadi presiden juga Pak Jokowi. Bulan Juli karena tahun 2019 itu bulan Juli tahun 2019. 5 tahun berikut adalah 2024 Juli 2024. Tapi kemudian kita geser ke belakang karena sinyal-sinyal itu sudah ada gitu. Dan ini yang terjadi sekarang gitu supaya didorong lebih cepat. Karena PDI Perjuangan ini sudah sangat tua, sudah sangat berpengalaman menghadapi berbagai tekanan, berbagai upaya intervensi seperti itu, sehingga kami sudah punya referensi untuk melakukan itu gitu. Dan itu tidak terjadi, gagal terjadi di perjuangan. Saya mudah-mudahan, dan modus seperti itu kan juga ya maaf saja sekarang Golkar pun seharusnya menghendaki itu untuk bulan Desember gitu. Tapi jadi sekarang kan justru dimajukan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kawan kami Partai Golkar, supaya ya partai ini tetap ya menjadi partai-partai yang ya mempunyai marwah dan ya independen dari kekuasaan, sehingga bisa menentukan arah jalannya politik ini sesuai dengan aspirasi yang ada di dalam partai itu sendiri gitu. Yang terjadi sekarang kan upaya intervensi dari kekuasaan yang terjadi, praktek-praktek yang pernah dilakukan oleh ya di zaman Orde Baru dulu. Oke, jadi ini dianggap PDIP kalau membaca polanya dari Golkar juga. Kang Ujang melihatnya apakah yang disampaikan oleh PDIP ini adalah Kami baca itu fenomena itu sudah terjadi sebelumnya. Kalau Golkar mempelajari itu dan bertahan dengan itu, seharusnya tidak terjadi pada Golkar. Ini dianggap PDIP bahwa ini terjadi juga di Golkar seperti ini. Kang Ujang melihatnya apakah ini kekhawatirannya betul bisa logis atau hanya isu seperti yang disampaikan oleh Bang Panel tadi? Ya, kalau saya melihatnya ya isu-isu yang sebenarnya publik itu sudah paham dan sudah tahu ya. Pahamnya itu paham gimana, Kang Ujang? Ya pahamnya itu ya ada isu diambil alih. Sebenarnya bukan dari sekarang saja, sejak lama. Itu isunya sejak, mohon maaf ya, ketika Pak Presiden Jokowi terpilih di 2014. Itu kan isu itu kan sudah sampai. Tetapi saya harus mengatakan apakah itu benar atau tidak, tentu yang tahu persis adalah Bang Andreas dan petinggi PDIP. Saya mengatakan ya, kalau petinggi PDIP mengatakan Ibu Megawati, Pak Hasto mengatakan seperti itu, saya meyakini bahwa bisa jadi memang indikasi itu ada gitu. Nah, saya melihat di Golkar, saya salah satu yang sering mengamati Partai Golkar. Kenapa Partai Golkar begitu mudah didongkel gitu ya kepemimpinannya? Karena dalam konteks politik Golkar itu ketika mereka melakukan munas, maka selalu yang menjadi faktor dominan untuk menjadi ketua umum Golkar adalah izin dan restu dari presiden. Ini berbeda dengan PDIP. PDIP ketika dia melakukan munas tidak ada istilah izin dan restu dari presiden itu, karena ADART-nya pun berbeda. Bahkan setahu saya Bang Andreas, karena disertasi saya pun PDIP sebenarnya, pemilihan di PDIP bukanlah pemilihan tapi usulan, ya kan, dari bawah, sehingga juga sulit bagi siapapun termasuk orang yang kuat di Republik ini untuk bisa mengambil alih. Kalau di Golkar tadi ada fenomena satu, harus kalau menjadi ketua umum harus punya restu dari presiden. Di saat yang sama ADART-nya juga tadi mohon maaf yang mudah dirubah-rubah, sesuai dengan keinginan dan selera peserta munas. Saya melihat memang partai lain menjadi rawan untuk dicaplok, untuk diambil, tidak sekuat PDIP. Tetapi tadi ada khawatiran dari Ibu Megawati, seandainya bukan beliau pun
bisa dengan mudah diambil. Oleh karena ini fenomena menarik menurut hemat saya yang harus kita cermati secara objektif. Apakah memang itu ada? Apakah hanya ilusi? Ataukah memang betul-betul itu adalah sebuah pertanda bahwa memang partai-partai sudah bisa dibajak kapanpun. Saya melihat misalkan Partai Berkarya, lalu juga P3, lalu juga Golkar di 2014 dipecah. Itu kan fenomena nyata yang sejatinya sebenarnya ada intervensi, mohon maaf, dari pihak-pihak tertentu begitu. Saya ke Bang Panel, apakah iya Anda melihatnya kekhawatiran soal tadi adanya intervensi dari kekuasaan termasuk dalam kasus terbaru misalnya di Partai Golkar ini tidak bisa dipisahkan dari penguasa, dalam hal ini yang banyak disebutnya adalah Pak Jokowi. Bagaimana Projo membantah ini secara logis? Iya, saya pikir Kang Ujang sebagai pengamat basisnya jangan isu. Kalau basis dia sebagai pengamat yang dianalisis isu atau gosip, dia jadi pengamat gosip di acara entertainment aja. Jadi mungkin bahkan keinginan Jokowi mimpin partai itu fantasi sebagian pimpinan atau elit PDIP. Saya melihatnya mungkin begitu. Fantasi sebagian pimpinan PDIP menginginkan Jokowi jadi pimpinan PDIP. Mungkin ya. Saya ngomong mungkin gitu loh, di masa lalu gitu ya. Jadi kalau hari ini tuduhannya Jokowi mau ngambil PDIP, menurut saya itu fitnah, itu tuduhan yang tidak berdasar gitu ya. Menurut saya perlu sampaikan bahwa di 2,5 bulan sisa kekuasaan yang dimiliki Pak Jokowi, Jokowi fokus ngurus yang lain, nggak ngurusin beginian ya. Jokowi lagi fokus itu urus bagaimana upacara 17-an bisa berjalan dengan hikmat, karena upacara 17 ini juga momentum yang baik untuk memastikan keberlanjutan IKN. Jokowi lagi sibuk ngurusin bagaimana memastikan investasi di IKN bisa masuk. Ya, karena IKN ini simbol transformasi kemajuan bangsa, gitu ya. Kemajuan bangsa ini harus dipaksa, ya, sama halnya kayak kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Itu kaum muda memaksa Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan, ya, supaya efektif. Dan yang kelima, Jokowi itu lagi serius bagaimana supaya proses transisi ini berjalan efektif. Nah, kalau kemudian yang dicontohkan ya peristiwa di Golkar sebagai sebuah peristiwa yang kemudian nanti bisa merembet ke PDIP seperti ini juga tuduhan. Apa yang terjadi di Golkar itu murni dinamika partai politik. Murni dinamika yang terjadi di Golkar. Di Golkar itu ya, di Golkar itu kemarin ada peristiwa ketua umumnya Pak Erlangga Hartarto mundur. Sehingga terjadi mekanisme atau proses mekanisme di organisasi Golkar. Ditangkap Bang Panel, jadi intinya Projo membantah ya semua tudingan itu ya? Emang Bung Andreas Parera dengar Bu Mega mau mundur di PDIP seperti Pak Erlangga Hartarto? Kan enggak. Jadi apa yang dikhawatirkan? Gitu loh. Baik, ditangkap Bang Panel. Jadi dianggap ini tudingan ya, kalau dari Projo ya? Baik Bang Panel. Pak Jokowi. Gitu baik. Bang Andreas, singkat saja. Nggak make sense gitu loh. Nggak make sense kalau kata Projo. Singkat saja Bang Andreas. Enggak, saya pernah sampaikan ke Bung Panel juga, udah jangan partai dan belajarlah berpartai, jangan masuk-masuk ganggu-ganggu partai orang gitu. Itu aja lebih. Kalau dari Kang Ujang singkat saja bagaimana untuk melepaskan dari situasi ini? Ya, kalau saya melihatnya ya bagaimanapun partai punya independensi. Tidak boleh kekuasaan siapapun itu katakanlah ya dibantah atau tidak, diakui atau tidak. Itu kita sangat paham dalam konteks melihat fenomena saat ini. Oleh karena itu ya siapapun yang pegang kendali kekuasaan, biarkan partai itu tumbuh dengan demokrasinya. Tidak usah campur tangan lah, kira-kira seperti itu. Bagus Kak. Baik, terima kasih Bang Andreas, terima kasih Bang Panel dan Kang Ujang untuk sudut pandangnya masing-masing. Selamat malam.